ada bayangan dari samping tenda, dan bayangan itu kayak manusia tapi cuma setengah badan gitu. Dan yang dilihat sama si Dewi itu kayak ngangkat suatu benda yang gede dan pengen ngelempar ke dalam tendanya itu. Pas Jidan lagi lihat-lihat ke arah sebelah kanan, nah, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Marhaban ya Ramadan, bulan suci kembali tiba. Yang tepat untuk mensucikan diri dari segala dosa. Mohon maaf lahir dan batin, selamat menunaikan ibadah puasa. Pada video kali ini gue akan membawakan sebuah cerita dari Jidan ketika melakukan pendakian ke Gunung Arjuna melalui jalur Purwosari. Sebelum kita memasuki ceritanya, di sini gue pengen kasih tahu nih ke teman-teman semua. Sekarang gue pakai hoodieku, topi hoodieku, celana juga hoodieku, ya kan? Jadi teman-teman semua yang cari kebutuhan hoodie gitu, ya hoodieku aja. Karena di samping kualitasnya itu sangat bagus, harga yang diberikan sangat terjangkau. Hoodieku juga lagi ada event nih, dari tanggal 26 April sampai dengan tanggal 9 Mei itu di Green Galaxy Park Bekasi. Diskon sampai dengan 50%. Berhubung sebentar lagi mau lebaran ya, gue ingetin sekali lagi nih, untuk teman-teman semua yang mau ngirim parcel itu kan udah biasa lah ya. Kirim hampers hoodieku bisa banget. Karena dia free box, free pita, dan juga free kartu ucapan. Dan juga bisa COD serta gratis ongkir. Gimana sih cara buat dapetin yang gue pakai nih ya, topi entah itu apapun dari produk hoodieku? Teman-teman semua bisa langsung memesan atau membeli di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan juga Instagram hoodieku. Langsung ya, mampir. Kita masuk ke ceritanya. Jadi pada saat itu Jidan mendaki ke Gunung Arjuna melalui via Purwosari bersama dua rekannya, yaitu Aji dan juga si Dewi. Dimulai dari percakapan grup WhatsApp, mereka mencari informasi tuh tentang Gunung Arjuna, seperti simaksi, peraturan, dan lain sebagainya, terutama juga masalah di akomodasi itu ya. Kemudian mereka memesan tiket kereta nih untuk di tanggal tersebut, ya tadi ya di tahun 2018 itu. Singkat cerita, mereka berangkat dari stasiun Pasar Senen menuju stasiun Kota Malang di jam 3 sore. Dan hampir sekitar ya 17 jam lah lamanya di kereta. Akhirnya tiba tuh di stasiun Malang di jam 9 pagi. Jadi besoknya dia tiba di stasiun Malang. Nah, di sini mereka makan terlebih dahulu ya di stasiun Malang itu dan belanja logistik tuh. Sekaligus bikin surat kesehatan. Dan selesai makan, langsung pesan Grab untuk ke base camp Arjuna via Purwosari. Sebelum berangkat, mereka udah dikasih tahu peraturan dari jauh-jauh hari itu oleh petugas simaksi. Seperti gak boleh pakai apapun yang dominan warna merah dan gak boleh ganjil. Dari situ Jidan udah mulai ngerasa takut ya, karena tenda yang dibawa Jidan ini berwarna merah dan ransel yang dibawa Jidan itu warna merah. Sedangkan dia mendaki dengan jumlah 3 orang atau alias ganjil. Akan tetapi selama niatnya baik ya, insya Allah nggak akan terjadi apa-apa gitu. Saat itu Jidan mencoba untuk positive thinking. Oke, singkat cerita mereka sampai di base camp Purwosari, tepatnya di desa Tambakwatu ya, sekitar badak maghrib lah. Dan Jidan kaget saat itu, karena pada saat nyampe base camp itu belum ada base camp seperti gunung-gunung lainnya. Cuma ada tempat untuk registrasi atau simaksi doang tuh.
Dan mereka disaranin untuk nginep di atau beristirahat ya di salah satu rumah warga. Dan lokasinya itu nggak jauh gitu dari pos Simaksi, agak sedikit naik lah dari pos Simaksi itu. Sampailah mereka di rumah Ibu Lastri. Nah, waktu itu jam menunjukkan sekitar setengah 7 malam lah. Di situ mulai makan gitu kan, istirahat, packing. Karena kenapa? Karena besok paginya dia mau pergerakan itu di jam 8 pagi. Singkat cerita, alarm HP Jidan itu bunyi dan mereka tuh terbangun di jam setengah 6. Akhirnya mereka mandi, makan, dan juga packing ulang lagi tuh. Tepat di jam 8 pagi, rombongan Jidan ini mulai pergerakan ya. Dan sebelum pergerakan itu, mereka doa terlebih dahulu tuh. Seperti membuat lingkaran, sampai akhirnya mereka pamitan ke pemilik warung itu, yaitu Bu Lastri. Dan belum lama setelah Jidan ini jalan ya, atau meninggalkan rumah Bu Lastri itu, Bu Lastri ini manggil dari dapur sambil lari-lari kecil tuh dari rumahnya. Dan beliau berpesan buat selalu berhati-hati selama pendakian dan jangan saling meninggalkan. Gak lama setelah beliau berpesan, Bu Lastri ini ngasih batu. Batunya itu kecil, ukurannya gak beda juga kayak bola bekel lah. Buat jaga-jaga ya, soalnya kalian ganjil. Tetap hati-hati dan jangan lupa ingat Gusti Allah. Singkat cerita, setelah Bu Lastri ngasih batu kecil itu, kemudian mereka pamit untuk melanjutkan perjalanan. Nah, dari base camp menuju pos 1 itu ya, treknya itu masih landai dan belum terlalu curam lah. Dan kanan kirinya itu pohon pinus, banyak banget pohon pinus. Setelah 1 jam mereka ini pergerakan, sampailah di pos 1 Ontobogo. Di pos 1 ini ada goa ya, yaitu ya Goa Ontobogo itu, dan letaknya ada di cerukan bebatuan dan ada pondok sekitar 5 kali 5 meter tuh. Nah, di pos 1 ini mereka mencium aroma dupa yang memang digeletakkan oleh penziarah ya, yang menganut kepercayaan kejawen. Sekitar 10 menit mereka beristirahat atau break nih di pos 1. Akhirnya mereka bertiga ini mulai pergerakan lagi menuju ke pos berikutnya. Dan sekitar 90 menit akhirnya mereka sampai di pos 2, yaitu pos Sendang Dewi Kunti. Di pos ini terdapat sebuah petilasan Eyang Abiasa dan juga ada petilasan Sendang Dewi Kunti itu. Nah, Eyang Abiasa ini adalah tokoh pewayangan ya. Dan sedangkan untuk Sendang Dewi Kunti itu adalah ibu dari Pandawa V. Dan konon katanya, kalau kita minum air yang ada di Sendang Kunti itu, bisa memberikan keluhuran jiwa. Sekitar 15 menit rombongan Jidan ini beristirahat atau break ya di pos 2. Akhirnya mereka mulai pergerakan lagi tuh menuju ke pos berikutnya. Dari pos 2 ke pos 3, nggak butuh waktu yang lama lah. Sekitar 15 menit udah sampai tuh di pos 3, yaitu Eyang Sakri. Nah, di pos ini ada tanah datar dan luas gitu, dan di situ ada bangunan seperti bangunan tapi keadaannya dikunci karena jaraknya dekat dari pos 2 ke pos 3. Jadi mereka ini nggak berhenti di pos 3 itu dan lanjut lagi mulai pergerakan menuju ke pos 4. Dari pos 3 nih menuju ke pos 4, treknya ini cukup nanjak nah, dengan trek bebatuan lah. Di sini si Jidan mulai ngerasa nggak nyaman nih. Karena kenapa sih? Karena di sepanjang trek itu sepi dan nggak ada sama sekali pendaki yang turun saat itu juga tuh. Singkat cerita, di jam setengah 2 siang mereka sampai di pos 4 Eyang Semar. Dan di sini memutuskan untuk break sambil nunggu hujan. Di pos 4 Eyang Semar ini ada sumber air ya di situ, dan konon katanya nih merupakan tempat moksa atau tempat menghilangnya Eyang Semar itu. Jadi rombongan Jidan ini neduh di gubuk dekat sama arca yang menghadap ke arah timur tuh, dan diselimuti kain putih yang dipercayai sebagai wujud dari Eyang Semar itu sendiri. Kurang lebih 1 jam mereka ngopi gitu, ngerokok sambil nunggu hujan itu reda. Akhirnya mereka mulai pergerakan lagi tuh menuju ke pos berikutnya itu. Trek dari pos 4 ya, menuju ke pos 5. Bisa dikatakan tingkat kemengiringannya itu sangat curam lah. Nah, di sini si Dewi ini mulai ngeluh. Karena kenapa sih? Ya karena tadi treknya itu udah lumayan nguras tenaga itu. Jadi
Dengkul itu bisa ketemu dengan mulut. Akhirnya kurang lebih jam 3 atau setengah 4-an lah saat itu. Akhirnya sampai tuh di pos 5 Mangkuto-Romo. Di pos 5 ini terdapat pundannya. Dan konon katanya pada zaman dulu nih, di pundan ini tempat petapanya Dewa Wisnu. Di sini rombongan Zidan berhenti untuk apa? Untuk beristirahat, makan gitu kan, dan ngopi serta ngambil persediaan air untuk dia bermalam di saat itu. Dan sekitar jam setengah 5, akhirnya rombongan Zidan ini mulai pergerakan lagi tuh menuju ke pos berikutnya atau menuju ke pos 6. Dan ternyata nggak butuh waktu yang lama. Sekitar 10 menit mereka bergerakan dari pos 5. Akhirnya sampai tuh di pos 6 yaitu Candi Sepilar. Di sini rombongan Zidan ini terus ngajutin perjalanan ya, karena ya tadi dari pos 5 ke pos 6 ini sekitar 10 menit aja tuh. Setelah sedikit melewati Candi Sepilar itu, di situ mulai terjadi suatu keanehan. Pas mereka baru naik tangga di Candi Sepilar itu ya, kabut itu langsung turun dan itu tebel banget sampai jarak pandang itu sekitar 1 meter. Itu maksimal. Jadi posisinya itu Aji di depan, Dewi di tengah, sedangkan si Zidan itu berada di paling belakang. Nah, pas Zidan lagi lihat-lihat ke arah sebelah kanan, nah di situ ada kakek-kakek lagi berdiri, kepalanya nunduk sambil menghadap ke jurang dan tangannya itu seperti kayak orang lagi nasehatin tuh. Sontak di situ Zidan langsung nyuruh Aji buat cepetan Ji, jalan ya Ji, cepetan. Nah, singkat cerita sekitar maghrib akhirnya mereka bertiga ini sampailah di pos 7 yaitu pos Jawa Dwipa. Di sini merupakan area camp terakhir ya sebelum akhirnya kita mau ke puncak, dan ternyata ada satu tenda yang berdiri dan ternyata itu adalah pendaki asal Surabaya. Di sini Zidan itu langsung bikin tenda dan masak-masak tuh saat itu juga. Setelah masakan itu terjadi, biasalah dia makan dan juga ngerokok gitu sambil ngobrol sama 2 pendaki yang asal Surabaya itu. Dan di jam 9 malam itu pendaki asal Surabaya ini pamitan tuh untuk tidur lah. Bisa dikatakan besoknya ini persiapan pagi ke puncak lah. Lalu Dewi dan Aji ini memutuskan untuk tidur juga masuk ke dalam tenda. Dan di situ Zidan nggak bisa tidur tuh, dan mutusin untuk keluar tenda buat ngerokok dan bawa segelas kopi sambil nyetel lagu saat itu juga. Nah, saat Zidan itu ngerokok di luar tenda, aman-aman aja, nggak ada apa-apa. Dan di jam 11 malam, si Zidan ini masuk ke dalam tenda ya dan mulai tidur. Singkat cerita, di jam setengah 5, si Aji ini bangunin si Zidan dan juga bangunin si Dewi. Untuk apa? Untuk pergerakan menuju ke puncak. Akan tetapi Dewi ini masih capek tuh dan ngantuk. Belum bisa dikatakan belum mau ke puncak lah gitu. Sedangkan 2 pendaki asal Surabaya itu udah muncak duluan tuh di jam setengah 5 itu. Saat itu Zidan, Dewi, Aji ini memutuskan untuk masak gitu kan. Setelah masak ini mereka makan untuk sarapan, dan di jam setengah 8 sekiranya mereka bertiga ini baru mulai pergerakan menuju ke puncak Arjuno. Posisinya Aji ini ada di depan, kedua ini Dewi, dan lagi Zidan itu berada di posisi paling belakang. Dari pos 7 itu menuju ke puncak bisa dikatakan apa ya, sangat-sangat nanjak lah, atau hampir mirip dengan Bukit Penyesalan Rinjani, cuma bedanya ini sangat panjang gitu. Saat pergerakan ke puncak itu ya, dia nggak ada barengan rombongan pendaki satupun. Dan sekitar jam 9-an mereka ini ketemu sama orang Surabaya. Akan tetapi rombongan dari Surabaya itu udah turun tuh dari puncak dan menuju ke pos 7 yang tadi ya, yang tendanya itu ada di samping rombongan Zidan saat itu tuh. Singkat cerita, rombongan Zidan ini sampailah di Pelawangan atau persimpangan jalur Lawang dan juga Purwosari itu. Di situ mereka beristirahat untuk apa? Untuk sekedar makan roti gitu, untuk sekedar ngelonjorin kaki. Dan sekitar 30 menit mereka beristirahat. Lanjut lagi tuh pergerakan ke arah puncak Arjuno. Ketika sampai puncak Arjuno itu, si Dewi ini kaget. Karena kenapa? Karena banyak bakaran dupa di sela-sela batu besar di dekat puncak Ogal Agil tuh. Padahal saat kemarin itu dia nggak nemuin pendaki yang turun kecuali pendaki asal Surabaya. Di situ mereka berfoto-foto ya, dan sekitar jam setengah 1
memutuskan untuk turun kembali tuh menuju ke pos 7 yaitu Jawa Dwipa. Nah, saat pergerakan turun itu ya, posisinya ini seperti biasa tuh. Si Aji itu ada di depan, si Dewi ini ada di tengah, dan juga Jidan ini berada di posisi paling belakang. Saat itu saat pergerakan turun juga mereka yang ngobrol-ngobrol lah, layaknya obrolan ngalor ngidul. Di pertengahan jalan turun itu, si Jidan ini bilang ke si Aji, "Bang, gue turun duluan ya. Nanti kalau gue sampai duluan di pos 7, gue masak deh," dia bilang gitu. Nah, si Aji ini nyautin, "Ya udah, gue sekalian ya masakin mie soto," gitu. Dan Dewi juga nyautin nih, "Sekalian gue teh hangat," dia bilang. Oke, aman. Dan langsung tuh si Jidan lari-lari duluan ya, lari-lari kecil meninggalkan Dewi dan juga Aji. Sekitar 15 menit ninggalin Aji dan juga Dewi. Tiba-tiba depan Jidan itu kabut tebal dan diiringi dengan suara petir. Di situ cuaca langsung berubah drastis dan sangat gelap. Entah kenapa si Jidan ini mulai berpikiran negatif kalau dia memakai flanel warna merah. Saat itu juga si Jidan tetap nerusin perjalanan turun ya. Dan gak lama hujan itu deras banget dan diiringi kabut hitam yang arahnya kabut hitam itu dari bawah menuju mengarah ke atas ke Jidan itu tuh. Di situ Jidan udah mulai panik dan bingung tuh, gue harus ngapain nih saat ini juga. Dan di situ Jidan tetap mutusin untuk nungguin Aji dan juga Dewi di bawah pohon batang besar tuh yang bekas tersambar petir lah. Hujan itu semakin deras dan di situ Jidan mulai panik ya, karena jas hujan dan flysheetnya itu ditinggal di tenda pos 7 Jawa Dwipa. Saat itu juga Jidan ini di bawah pohon besar itu ya, keadaan itu pakaian Jidan ini basah kuyup, bener-bener basah kuyup. Dan di sini Jidan teriak tuh, manggil nama si Aji dan juga manggil nama si Dewi. Tapi gak ada sautan dari mereka berdua tuh. Sekitar 10 menit nih Jidan manggil nama-nama Dewi dan juga Aji. Barulah kelihatan dari jauh itu ketutup tabut tebel ya, ada Aji dan juga Dewi lagi lari-lari kecil. Akhirnya Aji dan Dewi itu sampailah di pohon besar yang Jidan neduh itu tuh. Akan tetapi hujan itu makin deras dan berbarengan sama suara petir yang semakin terus menerus. Jadi trek atau jalur itu berubah kayak seakan sungai kecil. Nah, saat itu mereka bertiga ini jalan itu di pinggir jalur yang ada air kecil itu ya. Jadi di rumput-rumputan, jatuh lagi sampai akhirnya sekitar 1 jam si Dewi ini ngeluh buat atau nggak kuat lah untuk nerusin perjalanan gitu. Bibirnya ini kaku, kaki kram, menggigil, pokoknya tuh campur aduk dah. Tapi si Jidan ini bilang, mending lanjut aja. Terus menerusan minimal geraklah biar badan ini nggak kaku, dia bilang. Sekitar hampir 2 jam nih perjalanan gitu ya, dalam keadaan kuyup dan si Dewi juga menggigil. Di situ Dewi dan Aji juga hampir menyerah atau hampir pasrah lah. Tapi si Jidan ini lagi dan lagi bilang, lanjut aja bang, dikit lagi tuh, dia bilang. Sekitar jarak 400 meter ya dari pos 7 itu. Alhamdulillah tuh, tenda udah kelihatan dari kejauhan. Akan tetapi, tenda orang Surabaya itu udah nggak ada. Ya mungkin mereka turun duluan saat itu juga ya. Dan singkat cerita, sampailah di pos 7 itu. Si Dewi ini mengganti pakaian ya, masuk ke dalam tenda, sedangkan si Aji dan juga Jidan ini membuat aliran air tuh atau parit di samping-samping tenda. Waktu udah menunjukkan pukul 6 sore atau maghrib lah di situ. Di sini mereka langsung masak nasi ya tentunya, sama nugget buat apa ya, buat makan tentunya gitu kan, buat makan malam. Nah, dan di pos 7 ini cuma ada 1 tenda si rombongan Jidan aja saat itu juga. Selesai makan, si Aji dan juga Dewi itu masuk ke dalam tenda tuh untuk tidur lah gitu. Dan si Jidan ini bikin kopi dulu buat ya ngopi-ngopi santai gitu kan. Dan baju bekas hujan-hujanan tadi yang kuyup itu ditaruh di depan tenda tuh. Jadi posisi tidurnya itu Dewi itu ada di sisi sebelah kanan ya. Aji itu di tengah dan Jidan itu berada di depan pintu tenda tuh. Di situ si Jidan ini belum bisa tidur lah, masih main game offline gitu kan di HP-nya. Tiba-tiba dari samping tenda arah jalur naik ke arah puncak itu ada suara langkah pendaki, tapi cuma 1 orang. Jidan ini berpikir,
ini bener orang nggak sih gitu mau ke puncak. Akan tetapi suara langkahnya itu tetap di situ-situ aja tuh. Nggak ada pergerakan suaranya itu. Dan sekitar jam 11 malam Jidan ini mutusin untuk tidur. Karena kenapa ya? Tadi karena ada suara langkah kaki yang nggak gerak gitu atau nggak berjalan. Dan langsung dia masuk ke dalam tenda, masang sleeping bag gitu kan, pakai sleeping bag. Dan juga memasang headset tuh. Singkat cerita, di jam setengah 1 malam ini si Aji ini bangun ya. Akan tetapi badannya tuh nggak bisa digerakin gitu. Dari ujung kaki sampai dengan perut tuh nggak bisa. Dan badannya ini bisa dikatakan benar-benar panas. Di sini Aji baca-baca doa ya, yang ya hafal ataupun surat-surat pendek. Dan alhamdulillah sekitar 10 menit keadaan dari Aji ini mulai membaik dan melanjutkan untuk tidur kembali tuh. Gak lama si Aji ini tidur lagi gitu. Si Dewi ini bangun dan ngolesin minyak kayu putih di badannya tuh. Karena ya badan si Dewi ini bisa dikatakan tiba-tiba ini menggigil gitu. Di saat Dewi itu duduk ngolesin minyak kayu putih ke badannya, tiba-tiba ada bayangan dari samping tenda. Dan bayangan itu kayak manusia, tapi cuma setengah badan gitu. Dari sisi tenda tadi, bayangan itu melayang set sampai ke depan tenda tuh. Dan yang dilihat sama si Dewi itu kayak ngangkat suatu benda yang gede dan pengen ngelempar ke dalam tendanya itu. Akan tetapi ketika bayangan hitam itu mau ngelempar benda itu ya ke dalam tendanya si Dewi, seperti kayak tertahan tuh, atau bisa dikatakan nggak bisa masuk ke dalam tendanya Dewi itu. Di sini Dewi langsung berpikir ya, mungkin karena batu yang dikasih sama Bu Lastri kali ya, yang di bawah tadi tuh. Karena batu itu ditaruh di celana si Dewi dan celana yang basah kuyup tuh taruh di depan tenda. Saat itu juga si Dewi langsung panik ya, langsung pakai SB dan nyoba untuk meremin matanya tuh saat itu juga. Singkat cerita, pagi tiba nih. Jidan adalah orang pertama ya yang bangun dan langsung keluar tenda tuh. Pas Jidan ini keluar tenda, jadi di depan tendanya itu tiba-tiba ada batu yang dengan diameternya 150 cm tuh. Padahal ketika dia sampai di pos 7 dan saat itu dia turun dari puncak Gunung Arjuno, di depan tendanya itu nggak ada batu yang segede gaban itu. Logiknya, batu segede itu mana mungkin bisa diangkat oleh pendaki asal Surabaya itu ya. Misalkan, oke lah, misalkan pendaki itu ngangkat batu besar itu sekitar 150 cm tuh, ya buat apa taruh depan tendanya si Jidan kan gitu. Setelah makan gitu kan, minum dan juga ngopi dan trekking, di jam 8 pagi itu mereka lanjut nih turun ke base camp ya, atau mungkin ke bawah lah. Singkat cerita sampailah di pos 4. Tiba-tiba ketika dia sampai di pos 4, hujan itu lagi dan lagi turun dengan intensitas sangat besar. Dan Jidan ini ngobrol sama ibu-ibu yang lagi jaga di pos 4 itu tuh, yaitu ya pos Eyang Semar itu. Gak lama ngobrol sama ibu-ibu itu, tiba-tiba datanglah kakek dari atas tuh dan nanya, "Semalam gimana Mas di atas?" Di sini Jidan ngejawab, "Alhamdulillah Pak, aman." Pas Jidan ngomong aman ya, tiba-tiba si Mbah itu senyum dan ngomong pakai bahasa Jawa saat itu. Dan untungnya si Aji ini sedikit bisa lah atau sedikit ngerti bahasa Jawa. Jadi kalau untuk ditranslatein dalam bahasa Indonesia itu kayak gini. "Alhamdulillah, soalnya semalam itu malam Jumat Legi. Dan biasanya gak ada yang berani bermalam di pos 7. Soalnya sering dijailin. Tapi sebenarnya bukan mengganggu, cuma menyambut." Karena Aji tahu nih atau ngerti bahasa Jawa ya, Aji tuh langsung merinding karena tahu apa yang dikatakan oleh kakek-kakek itu tuh. Sekitar jam 3 sore, hujan itu mulai berhenti tuh, udah reda lah. Mereka pamitan dengan ibu penjaga pos 4 Eyang Semar dan juga mereka pamitan dengan kakek-kakek yang ditemuin dan langsung menuju ke arah bawah atau base camp. Singkat cerita, sekitar jam 7 malam lah, alhamdulillah mereka bertiga ini sampai di base camp kembali dengan keadaan selamat semuanya. Setelah sampai base camp itu, rombongan Jidan ya, atau Jidan, Aji dan juga Dewi itu makan-makan sekaligus bebersih dan langsung mencharter bukan angkutan tapi mungkin pick up lah ya.
pick up menuju ke stasiun Malang, sampai akhirnya saat itu juga langsung mulai pergerakan menuju ke Pasar Senen. Dan sampailah di rumah dengan keadaan selamat semuanya tanpa ada kekurangan satu apapun. Nah mungkin teman-teman semua itu aja nih cerita dari si Jidan ya, ketika melakukan pendakian Gunung Arjuno melalui jalur Purwosari. Apa sih yang bisa dipetik gitu dari cerita si Jidan ini? Yang pertama, yang sangat beresiko banget ya untuk keselamatan, rombongan Jidan ini gak membawa jas hujan dan juga flash sheet. Oke lah, saat itu si Jidan ini beranggapan bahwa cuacanya itu cerah. Akan tetapi pas turun dari puncak itu ternyata hujan deras dan kabut tebal. Disinilah teman-teman pentingnya kita sedia payung sebelum hujan, bahasanya kan gitu. Jadi cuaca ini nggak bisa diprediksi sama sekali dan harus benar-benar prepare banget lah. Apalagi sih poin atau hikmah yang bisa diambil cerita dari Jidan ini ya, yang tadi tuh kejadian dia memakai ransel merah, flanel merah, tenda merah, dan juga dia mendaki dengan jumlah 3 orang atau ganjil. Padahal di sini kan sebelumnya pihak basecamp ini sudah menginformasikan ya bahwa jangan menggunakan atribut yang dominan warna merah, dan juga jangan jangan mendaki dengan jumlah 3 orang atau bisa dengan ganjil. Kita harus menghargai adat istiadat setempat gitu. Yang mungkin itu adalah pantangan tersendiri itu, Gunung Arjuno itu. Karena ya setiap gunung itu mempunyai roh dan juga jiwanya masing-masing. Sebelum gue tutup video ini, gue ngingetin sekali lagi nih kepada teman-teman semua. Cari apapun kebutuhan hoodie, ya hoodieku aja. Karena di samping kualitasnya itu sangat bagus gitu kan, harganya juga sangat terjangkau bagi kalangan remaja. Dan gimana sih cara dapetin hoodieku ini? Teman-teman semua bisa memesan melalui Shopee, Lazada, dan juga Tokopedia, atau menghubungi Instagram di hoodieku. Dan untuk teman-teman semua yang berdomisili di Bekasi ini, jangan lupa mampir di Green Galaxy Park Bekasi. Karena di situ hoodieku lagi ada event dari tanggal 26 April sampai tanggal 9 Mei. Di situ banyak diskon sampai dengan 50%. Sekian dulu video kali ini, dan jangan lupa nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat dan selamat menunaikan ibadah puasa.